Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita di tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum itu jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di sini kan ada seorang pengrajin yang sedang membuat gerabah. Nah, tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang sangat bernilai seni tinggi. Nah, dari situ dapat kita lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Nah, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ayo, apa yang terjadi? Sekarang coba anak ibu perhatikan lagi ya, kedua gambar berikut ini. Pada gambar yang kiri itu ada seorang anak muda yang masih berdiri dengan tegap. Kemudian pada gambar yang di bagian kanan itu ada kakek tua yang sudah membungkuk. Nah, dari kedua gambar ini yang manakah yang masih mempunyai tulang yang normal? Nah, yang mana, yang anak muda kah atau kakek tua? Ya, jadi gambar yang menunjukkan tulang normal itu adalah yang anak muda ini karena masih berdiri tegap gitu tulangnya. Sedangkan kakek ini dia sudah membungkuk. Nah, bisa diperhatikan ya kedua gambarnya. Kita akan membahas kelainan pada tulang. Nah, macam-macamnya itu ada apa? Ada fraktura atau patah tulang, kemudian ada fisura atau retak tulang, kemudian ada osteoporosis, lanjut ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, untuk fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang ini merupakan kelainan tulang yang disebabkan karena kecelakaan. Nah, itu dia, kalau fraktura dan fisura itu disebabkan karena kecelakaan. Kan kalau osteoporosis, kifosis, lordosis, dan skoliosis ini disebabkan karena kelainan tulang ya. Kelainan tulang disebabkan karena salah posisi duduk, misalnya terlalu miring, sering membungkuk. Nah, itu dia penyebabnya ya anak-anak. Bahas yaitu yang pertama fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Untuk fraktura tertutup ini kecelakaannya itu dia tidak sampai merobek kulit kita dan atau otot kita. Nah, sedangkan fraktura terbuka itu patah tulangnya itu sampai merobek kulit atau otot. Nah, seperti gambar berikut ini. Coba perhatikan ya. Oke, itu adalah jenis kecelakaan patah tulang atau fraktura yang disebabkan karena kecelakaan. Dan kelainan tulang yang disebabkan karena kecelakaan itu ada fisura atau retak tulang. Nah, retak tulang itu kelainan yang ditimbulkan karena keretakan pada tulang akibat kecelakaan ya. Tuh seperti gambarnya, bisa kalian lihat. Itu adalah salah satu kelainan tulang yang disebabkan karena kecelakaan, yaitu fisura atau retak tulang ya. Lanjut, kelainan tulang selanjutnya adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, seperti gambar itu ya, bisa kalian lihat perbedaannya. Kemudian hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis ini biasanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, biasanya akan terjadi osteoporosis atau kepengeroposan tulang ya. Kelainan tulang selanjutnya itu ada kifosis. Nah, kifosis ini kelainan tulang karena sikap duduk. Sikap duduk kita yang sering membungkuk. Nah, anak-anak ibu jangan terlalu sering membungkuk ya, baik itu menulis ataupun membaca, karena dapat menyebabkan kifosis atau kelainan tulang sehingga tulang belakang kita ini nah itu akan membengkok ke belakang. Nah, seperti pada gambar di atas ya, bisa diperhatikan itu adalah kelainan tulang yang disebabkan karena sering membungkuk. Nah, ada juga kelainan tulang lordosis. Nah, yang lordosis ini kelainan tulang karena sikap duduk kita yang salah, sehingga tulang belakang itu melengkung pada daerah lumbasis. Nah, hal ini akan mengakibatkan posisi kepala kita itu
Nah, posisi kepala kita tertarik ke belakang seperti pada gambar berikut ini. Dah, bisa kalian lihat ya. Ini adalah salah satu bentuk lordosis atau kelainan tulangnya. Kemudian ada juga skoliosis. Nah, skoliosis ini kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan membengkok membentuk huruf S. Nah, itu dia adalah kelainan tulang yang disebabkan karena faktor gaya duduk kita, baik itu menulis atau membaca. Nah, anak-anak, jadi kalian nggak boleh terlalu sering membungkuk atau mereng-mereng gitu kalau membaca atau menulis ya, karena dapat mengakibatkan kelainan pada tulang. Perhatikan sikap duduk berikut ini. Nah, ini kan ada sikap duduk yang salah dan ada yang benar. Nah, untuk yang benarnya itu apa? Yang ini yang udah ibu lingkarin ini. Ini adalah posisi duduk yang benar karena dia tegap gitu, ya. Bisa dilihat ya perbedaan dari sikap duduk yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang benar itu adalah sikap duduk yang nomor 3 ya, yang ibu lingkarin. Perhatikan di sini ada 3 orang anak yang sedang bercerita atau berdiskusi ya. Nah, dia ini kan bertanya, kemarin aku membaca komik, apakah kalian pernah membaca komik juga? Nah, salah satu dari temannya ini bertanya seperti itu. Kemudian, apa itu komik? Nah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah jalinan cerita. Nah, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks kemudian ada gambarnya juga. Nah, teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, dari teks atau kata-kata ini biasanya disajikan dalam bentuk gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, itu adalah pengertian dari komik ya. Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah contoh sebuah komik. Komik yang berjudul Sayangi Binatang. Nah, itu dia ya contoh dari komik. Ibu rasa kalian pasti pernah melihat komik-komik yang lainnya. Atau anak ibu pasti ada yang hobi atau suka membaca komik, ya kan? Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu adalah sebutkan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Nah, tadi kan udah ibu jelaskan ya apa aja kelainan pada tulang itu. Nah, kalian sebutkan ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.